Analisis isu kontemporer instansi atau unit kerja. Oleh saya, Fatina Rahmadalila, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Gelombang 4 Angkatan 14 Kelompok 2. Tahapan penyelesaian isu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pra-analisis, berisi identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, memilah atau menapis isu dengan teknik APKL dan USG. Yang ketiga, alternatif penyelesaian, berisi tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang keempat, mendalami atau analisis isu dengan fishbone diagram. Pada tahap pertama, yaitu pra-analisis, saya mengidentifikasi dan mendeskripsikan beberapa isu. Yang pertama, isu masih belum perhatiannya beberapa satker terhadap persyaratan tambahan apabila pengajuan usulan RKBMN untuk pengadaan BMN tahun 2023. Lingkup isu ini di unit kerja saya, yaitu Subbagian Keuangan dan BMN. Deskripsinya, kondisi isunya saat ini itu sesuai surat sekjen perihal penyusunan RKBMN. Terlihat dari data aplikasi Siman Wilayah, terdapat beberapa satker yang belum memenuhi persyaratan tambahan, sehingga usulannya dikembalikan lagi dan diperbaiki. Dampaknya jika tidak diselesaikan yaitu satker tidak mendapat anggaran untuk pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN yang mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan dan operasional kantor. Pihak yang terlibat yaitu pengelola BMN, Kasubag TU, Sekretariat Jenderal Instansi. Lalu isu yang kedua yaitu belum transparannya alur permohonan informasi publik yang diberikan secara online kepada masyarakat. Kondisi isunya yaitu masyarakat belum dapat mengakses alur permohonan informasi publik online yang disampaikan melalui Instagram Kementerian. Dampaknya jika tidak diselesaikan yaitu masyarakat tidak dapat mengetahui alur permohonan informasi dan informasi publik apa yang diberikan secara online. Lalu pihak yang terlibat adalah masyarakat, admin sosmed, dan bagian humas. Rumusan yang ketiga yaitu masih belum diinformatifnya alur pelayanan apa saja yang ada pada Kanwil. Kondisinya itu belum terdapat keterangan alur pelayanan yang informatif di kantor wilayah. Dampaknya jika tidak diselesaikan yaitu kurang efektifnya pelayanan pada loket karena masyarakat masih harus bertanya di loket informasi dan berpotensi menghambat proses pelayanan apabila persyaratan yang dibawa oleh masyarakat kurang lengkap. Pihak yang terlibat yaitu petugas loket, masyarakat, dan bagian humas. Berikut adalah data dan fakta dari isu pertama yaitu surat sekjen dan data RKBMN aplikasi Siman Wilayah. Dari data aplikasi Siman Wilayah, dari 7 satker yang telah mengirim, telah ada 3 satker yang belum memenuhi persyaratan RKBMN ditunjukkan dengan warna kuning dan telah dikembalikan lagi ke satker untuk diperbaiki. Tahap kedua yaitu memilah atau menapis isu dengan teknik APKL dan teknik USG. Teknik APKL yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Yang pertama, aktual yaitu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik berarti isu itu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya dengan segera. Kekhalayakan yaitu isu yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Kelayakan yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Pada teknik APKL yang digunakan untuk menilai kualitas isu dijabarkan dengan tabel yang berisi isu, nilai APKL, jumlah, dan prioritas. Setiap isu atau kriteria ini diberi skor nilai 1-5, yang mana angka 5 itu merupakan angka tertinggi. Dari 3 isu tadi, jumlah yang paling besar yaitu isu pertama berjumlah 18, isu kedua berjumlah 16, dan isu ketiga berjumlah 17.
Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL dari tabel tadi, maka isu yang dipilih itu merupakan yang jumlahnya 18, yaitu isu pertama, masih belum perhatiannya beberapa satker terhadap persyaratan tambahan apabila pengajuan usulan RKBMN untuk pengadaan BMN tahun 2023. Teknik selanjutnya yaitu teknik USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgency merupakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness merupakan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Berikut bobot penilaian kualitas isu dengan teknik USG. Pada teknik USG, saya menggunakan tabel yang berisi isu dan penilaian tiap aspek, yaitu U, S, dan G. Lalu ada jumlah dan peringkat. Saya mengambil dua isu yang telah menjadi prioritas pada teknik APKL, yaitu isu nomor 1 dan isu nomor 3. Isu nomor 1 berjumlah nilai 14 dan isu nomor 3 nilainya berjumlah 13. Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan bobot teknik USG, maka isu yang dipilih adalah isu dengan jumlah nilai 14, yaitu isu 1. Masih belum perhatiannya beberapa satker terhadap persyaratan tambahan apabila pengajuan usulan RKBMN untuk pengadaan BMN tahun 2023. Tahap ketiga yaitu alternatif penyelesaian, yang berisi tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Berikut tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian yang pertama dengan lebih memperhatikan buku pedoman pengelolaan BMN tahun 2020 yang telah dibagikan ke seluruh satker dan mengikuti persyaratan sesuai dengan pedoman tersebut. Tahapan setiap alternatifnya yaitu membagikan soft file buku pedoman kepada pengelola BMN satker. Yang kedua itu membaca ulang persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan tambahan dalam pengajuan usulan RKBMN. Hasil yang diharapkan yaitu dengan memahami pedoman yang ada, satker itu telah mengajukan usulan RKBMN yang benar sesuai dengan persyaratannya dan lengkap. Lalu alternatif penyelesaian yang kedua yaitu satker wilayah lebih teliti lagi dalam memonitoring usulan RKBMN satker di wilayahnya agar memenuhi persyaratan dengan benar. Tahapan setiap alternatifnya yaitu yang pertama monitoring dilakukan sebelum hari pengumpulan ke Sekretariat Jenderal. Lalu yang kedua yaitu mengingatkan pengelola BMN satker yang bersangkutan agar memperbaiki atau memenuhi persyaratan yang kurang. Hasil yang diharapkan yaitu minimnya usulan RKBMN yang ditolak usulannya oleh Sekretariat Jenderal. Tahapan yang terakhir yang keempat adalah mendalami atau analisis isu menggunakan fishbone diagram. Nah, apa itu fishbone diagram? Fishbone diagram ini merupakan alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat. Diagram ini diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Berikut adalah fishbone diagram yang telah saya buat. Langkah pertamanya untuk membuat fishbone diagram yaitu menyepakati pernyataan akibat isu, yaitu kurang efektifnya operasional layanan dan perkantoran. Lalu dijabarkan penyebabnya. Dengan langkah kedua yaitu mengidentifikasi kategori penyebabnya. Saya masukkan 6 kategori yaitu product, people, process, productivity and quality, systems, dan skills. Lalu yang ketiga, menemukan sebab-sebab potensialnya per kategori penyebab. Nah, dari kategori penyebab produk, sebab-sebab potensialnya itu beberapa kegiatan itu memiliki berbagai produk. Lalu people, penyebab potensialnya jumlah SDM kurang memadai. Lalu proses, penyebab potensialnya kerugian pengukuran kegiatan pengukuran butuh akomodasi kendaraan. Lalu penyebab productivity and quality,
sebab-sebab potensialnya yaitu beberapa kegiatan itu mempunyai target tinggi. Lalu penyebab sistem yaitu belum efektifnya penggunaan sistem secara online. Lalu penyebab skills yaitu belum telitinya SDM dalam membaca pedoman atau peraturan. Sekian penjelasan analisis isu kontemporer instansi atau unit kerja dari saya. Terima kasih.